Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat, diberikan kebahagiaan, dan siap untuk belajar. Hari ini anak-anak bersama Bu Rohmi kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kali ini dengan metode kolom ruang yang ada di buku anak-anak. Yang kalian pelajari di buku Ultra Matematika adalah penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Nah, untuk menyelesaikan soal latihan, kalian bisa gunakan metode kolom ruang ini yang lebih mudah. Jadi, untuk garis bilangan, anak-anak bisa gunakan untuk menyelesaikan soal dengan angka yang lebih kecil. Oke. Nah, bagaimana caranya kalau dengan metode ini? Kita lihat. Di sini, Bu Rohmi punya 4 jenis soal. Bagaimana ya cara menyelesaikan soal-soal berikut? Yang pertama ada negatif 12 ditambah 13 dikurangi 17. Kemudian yang kedua 20 ditambah negatif 13 dikurangi 15. Yang ketiga negatif 62 dikurangi 14 dikurangi negatif 30. Kemudian yang terakhir negatif 14 ditambah negatif 4 dikurangi 40. Kalian lihat di sini ada beberapa tanda yang bertumpuk jadi satu. Bagaimana ya caranya? Nah, yang pertama, kalian harus memperhatikan dua hal ini. Pastikan setiap bilangan itu hanya punya satu tanda operasi bilangan saja, jadi tidak boleh bertumpuk. Satu bilangan hanya boleh ada positif saja atau negatif saja. Kalau sudah, kalian harus buat dua kolom ruang. Nah, bagaimana cara menjadikan dua tanda menjadi satu tanda saja? Kita nanti akan lihat dalam contoh. Kita lihat contoh yang pertama dulu. Negatif 12 ditambah 13 dikurangi 17. Cara menyelesaikannya adalah yang pertama, karena di sini kita lihat sudah ada satu tanda, kemudian yang 13 juga cuma ada satu tanda, 17 juga memuat satu tanda. Berarti kita bisa langsung buat kolom ruang. Nah, kalian bisa gunakan buku berpeta kalian untuk membuat kolom ruang. Yang pertama, kita buat kolom positif, yang kedua adalah kolom negatif. Bilangan yang di depannya ada tanda negatif, kita masukkan ke kolom negatif. Bilangan yang di depannya ada tanda positif, kita masukkan ke bilangan di kolom positif. Kita lihat 12 bertanda negatif, maka kita masukkan kolom negatif. 13 ada di depannya tanda positif, maka 13 kita masukkan dalam kolom positif. Kemudian 17 di depannya ada tanda pengurangan, itu sama saja dengan tanda negatif, maka 17 kita masukkan ke kolom negatif. Kita lihat di kolom negatif ada dua bilangan, maka karena dia ada di satu kolom, kita harus menjumlahkan lebih dulu. Kita jadikan satu. 12 ditambah 17 menghasilkan 29. Nah, di sini ada 29, di sebelah kolom positif ada 13. Bilangan yang lebih kecil kita pindahkan ke bilangan yang lebih besar. Nah, yang di sini 13 adalah bilangan yang lebih kecil, maka 13 harus kita pindahkan. Ya, karena dipindahkan, maka ini sudah tidak berguna ya. 13 ini sudah tidak kita gunakan lagi. Kemudian yang di sini karena sudah dipindahkan, maka caranya adalah dengan dikurangkan karena berbeda kolom. 29 dikurangi 13 menghasilkan 16. Maka hasilnya adalah dia berada di kolom negatif, kemudian menghasilkan 16, maka hasilnya negatif 16. Kita masuk ke soal nomor 2. 20 ditambah negatif 13 dikurangi 15. Kita lihat yang pertama adalah kita perhatikan tandanya. Di sini ada dua tanda yang bertumpuk pada bilangan 13. Nah, di sini tidak boleh, kita harus jadikan hanya satu tanda saja. Positif dan negatif ini kan berbeda ya tandanya, maka kita akan ubah dia menjadi bilangan negatif, menjadi tanda negatif saja. Positifnya kita hilangkan. Kemudian karena sudah semua satu tanda, baru kita masukkan dalam kolom ruang positif dan negatif. Kita lihat 20 di sini tidak ada tanda apapun, maka dia masuk dalam positif. 13 karena tadi ada dua tanda, kita ubah jadi satu tanda negatif saja, maka 13 ini masuk dalam kolom negatif. 15 di depannya ada tanda negatif, kita masukkan dalam kolom negatif. Sama seperti yang sebelumnya, dalam satu kolom kita jumlahkan.
menghasilkan 28. Cari bilangan yang lebih kecil. Di sini yang lebih kecil adalah 20, maka 20 harus pindah. Karena pindah, maka caranya adalah dengan dikurangkan. 28 dikurangi 20 menghasilkan bilangan 8. 8 ini ada di kolom negatif, maka menghasilkan negatif 8. Jangan lupa diberi tanda ya, karena kalau tidak diberi tanda dia akan menghasilkan bilangan yang tidak tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Negatif 62 dikurangi 14 dikurangi negatif 30. Kita lihat ada bilangan yang di depannya tandanya bertumpuk 2, negatif dan pengurangan. Ini tidak boleh, kita harus hilangkan. Dua tanda ini sama, maka kalau sama dia akan berubah jadi bertanda positif. Kalau sudah, kita masukkan juga ke dalam kolom ruang. 62 ini di depannya ada tanda negatif, maka 62 masuk kolom negatif. 14 di depannya tandanya pengurangan, berarti dia termasuk dalam negatif. 30 ada dua tanda, kemudian kita ubah jadi tanda positif, maka dia masuk dalam kolom positif. Bilangan yang bertumpuk seperti ini atau yang ada dalam satu kolom, ini kita jadikan satu dengan cara menjumlahkan. 62 ditambah 14 menghasilkan 76. Kemudian kita cari bilangan yang lebih kecil. Oh, ternyata yang lebih kecil 30. 30 ini kita pindahkan. Maka 76 dikurangi 30 menghasilkan 46. Ya, 46 ada di kolom negatif, maka hasilnya adalah negatif 46. Ini untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor 4. Negatif 14 ditambah negatif 4 dikurangi 40. Lihat, kita punya dua tanda yang bertumpuk lagi, positif dan negatif. Ini tidak boleh, kita harus hilangkan. Dua tanda yang berbeda akan berubah menjadi tanda negatif. Kalau sudah, baru kita masukkan dalam dua kolom. Kolom positif, kolom negatif. 14 bilangan negatif, maka kita masukkan kolom negatif. Sedangkan 4 ini bernilai, kita tadi menjadikan negatif, maka dia juga masuk dalam kolom negatif. 40 di depannya tanda negatif, kita masukkan tanda di kolom negatif juga. Kita lihat 3 bilangan ini ternyata semua ada di kolom negatif, maka kalau satu kolom dia kita jumlahkan. 14 tambah 4 ditambah 48 menghasilkan bilangan 58 berada di kolom negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 58. Nah, itu tadi anak-anak cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan bilangan yang besar supaya lebih mudah, yaitu dengan menggunakan kolom ruang bilangan bulat. Oke, anak-anak nanti coba di rumah untuk menyelesaikan latihan soal halaman 12 nomor 11 sampai nomor 15 dengan cara kolom ruang ini. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.